Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri Silpa Pratama sebagai moderator sekaligus narasumber dan teman saya Tuti Seniwati sebagai narasumber. Di sini saya akan membuka presentasi pada hari ini dengan materi yaitu kalimat dan tali temalinya kalimat baku. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada teman saya Tuti Seniwati. Terima kasih Saudari Silpa Pratama atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan kalimat baku dan kasus-kasus dasar yang berkaitan dengan kalimat. Perlu kita ketahui bahwa kalimat merupakan rangkaian kata-kata yang menjadi kesatuan dan memiliki arti seruan, pernyataan, pertanyaan, dan sebagainya. Dalam membuat sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat baku dan kalimat tidak baku. Bahasa baku merupakan salah satu ragam di dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui oleh para penulis, peneliti, penyunting bahasa bahwa di dalam bahasa Indonesia sesungguhnya terdapat banyak sekali ragam bahasa baku. Kalimat baku sesungguhnya merupakan bagian dari bahasa ragam baku tersebut. Nah, kalimat baku pada hakikatnya adalah kalimat yang benar. Kalimat baku juga merupakan sebuah jenis yang disusun dengan benar dengan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan kalimat, serta harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan untuk kalimat yang tidak baku sendiri merupakan sebuah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sebuah kalimat dalam ejaan yang disempurnakan. Adapun ciri-ciri kalimat baku atau kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ejaan yang benar. Yang kedua, fungsi-fungsi kalimat eksplisit. Yang ketiga, struktur dan urutan kata benar. Yang keempat, kata-kata baku. Yang kelima, struktur tidak rancu. Yang keenam, bentuk-bentuk tepat. Yang ketujuh, verba ditulis lengkap. Yang kedelapan, konjungsi yang posisinya tepat. Yang kesembilan, tidak berkonstruksi partisip. Yang kesepuluh, tidak mereduksi bentuk idiomatis. Yang kesebelas, tidak menggunakan kata korelatif. Sedangkan yang terakhir, tidak berkonjungsi ganda. Berikutnya ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasus adalah suatu keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau soal hal dan juga perkara. Contohnya, kasus jika maka. Bentuk salahnya, jika proses penyuntingan itu semuanya adalah selesai, maka segera serahkan saja naskah itu kepada penerbit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua ada bentuk disunting. Bentuk disunting, jika proses penyuntingan itu semuanya sudah selesai, segera serahkan saja naskah itu kepada penerbit untuk diproses lebih lanjut. Maka bentuk disuntingnya di sini akan mudah kita mengerti dan juga dipahami ketimbang bentuk salahnya. Contoh yang kedua ada kasus tentang alasan. Yang pertama, bentuk salah. Alasan itu saya tidak mengerti, sedangkan bentuk benarnya saya tidak mengerti dengan alasan itu. Untuk materi selanjutnya yaitu kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kalimat. Pada bagian ini telah terdaftar banyak sekali kasus kebahasaan yang biasanya muncul dalam kalimat yang tidak baku dan kalimat efektif. Kalimat-kalimat tersebut semuanya disajikan sesuai dengan tipe-tipe kasusnya. Untuk kasus yang pertama, di Jakarta akan mengadakan seminar penulisan karya ilmiah. Bentuk salah, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada bulan November harus mengikuti pembekalan. Selanjutnya, di Jakarta akan mengadakan seminar penulisan karya ilmiah. Untuk bentuk disunting yang pertama, mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada bulan November harus mengikuti pembekalan. Selanjutnya, Jakarta akan mengadakan seminar penulisan karya ilmiah. Bentuk disunting kedua, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada bulan November harus diikutkan dengan pembekalan. Kemudian selanjutnya, di Yogyakarta akan diadakan seminar penulisan karya ilmiah. Itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.